Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kabudina di tim Digitracker 101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi translasi dan 3 teorema dari translasi. Yang pertama itu ada definisi translasi. Nah, definisi translasi itu sendiri itu merupakan suatu pemetaan atau fungsi itu dikatakan translasi jika dan hanya jika kedua ruas garis berarah, misal AB, sedemikian sehingga untuk setiap titik, misal titik P pada sebuah bidang di R2 dengan P itu harus memenuhi SABP sama dengan P, dan panjang SABP itu sejajar dengan P. Nah, translasi sendiri itu bisa disimbolkan dengan S atau bisa disebut dengan geseran. Nah, dapat ditulis dengan SAB. Nah, untuk teoremnya sendiri itu ada translasi merupakan isometri. Nah, akan dibuktikan bahwa translasi itu merupakan isometri. Sebelum itu kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan SAB itu memetakan P dengan P aksen dan Q ke Q aksen, itu berarti PP ruas garis PP aksen itu sama dengan Q aksen sama dengan AB. Nah, akan dibuktikan bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Nah, dari perpisahan tadi itu terdapat dua kondisi, yang dimana yang pertama itu bila P aksen Q itu tidak segaris. Kita misalkan dengan PP aksen dan Q aksen itu tidak segaris. Kita misalkan bahwa QPP aksen itu adalah jajar kencang dengan geseran P itu merupakan P aksen dan geseran Q itu merupakan Q aksen. P aksen Q itu tidak segaris. Kita ilustrasikan dengan ini. Nah, dari gambar ilustrasi ini tuh kita lihat bahwa PP aksen itu kan sejajar dengan Q aksen. Dia itu sejajar. Dan QP itu sama dengan Q aksen, dan QP itu sejajar dengan Q aksen P aksen. Dia itu sejajar ini dan sejajar ini. Nah, itu dapat dari ilustrasi ini kan. Maka ruas garis vektor berarah PP aksen itu sama dengan vektor berarah Q aksen, dan P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Untuk kondisi yang kedua itu jika P aksen Q itu segaris. Nah, bisa kita ilustrasikan dengan seperti ini. Misal kita premiskan itu Q aksen itu terletak pada garis yang sama P aksen dan Q aksen dan Q segaris. Kita ilustrasikan seperti ini. Lalu kita membutuhkan premis tambahan bahwa ruas garis P aksen Q aksen itu sama dengan P aksen Q dikurangi PP aksen. P aksen Q aksen itu merupakan PQ dikurangi PP aksen. Jadi ini itu dikurangi dengan ini. Ini dikurangi dengan ini. Lalu kita juga membutuhkan bahwa ruas garis PQ aksen itu merupakan PQ ditambah QQ aksen. PQ ditambah QQ aksen itu akan menjadi ruas garis PQ aksen. PQ ditambah QQ aksen. Oke. Nah, dari langkah 3 itu PQ aksen sama dengan PQ ditambah PP aksen, dan PP aksen itu merupakan sama dengan QQ aksen. Nah, dari langkah 2 dan 4 itu tadi bahwa ruas garis P aksen Q aksen itu sama dengan
P aksen Q aksen itu sama dengan PQ ditambah PP aksen dikurangi PP aksen. Jadi ini nanti akan 0. Maka P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Seperti itu. Maka terbukti bahwa translasi itu adalah isometri, karena setiap isometri adalah kolineasi. Maka dengan bukti di atas dapat disimpulkan bahwa translasi merupakan suatu kolineasi. Nah, dari langkah A ini tadi yang tidak garis itu juga terbukti bahwa P vektor berarah PQ itu sejajar dengan vektor berarah P aksen Q aksen, sehingga dapat disimpulkan bahwa translasi mempertahankan arah garis. Untuk teorema selanjutnya adalah berbunyi hasil kali dua translasi SAB dengan SCD adalah akan merupakan translasi PQ dengan PQ sama dengan AB ditambah CD. Oke, kita akan membuktikannya. Nah, untuk membuktikannya itu yang pertama, sebentar. Kelihatan kah? Udah kelihatan. Nah, untuk membuktikannya itu dapat menggunakan definisi translasi terlebih dahulu, yaitu mengambil sembarang titik T dalam bidang berlaku geseran T itu merupakan T aksen. Ini geseran T, ini merupakan T aksen. Astagfirullah, sebentar. Maaf. Geseran T itu merupakan T aksen dengan vektor berarah T aksen itu sama dengan AB, atau ini sama dengan A, ini sama dengan B, gitu. Nah, sama pula dengan SCD geseran T aksen melalui SCD itu sama dengan T aksen, T double aksen dengan garis T aksen ini bisa sama dengan C, ini bisa sama dengan D. Nah, kan sudah ilustrasi ini ya, kita mengikuti ilustrasi ini. Nah, karena sudah diketahui bahwa definisi translasi tadi itu, maka didapat bahwa SCD SAB T itu sama dengan SCD T aksen. SCD T aksen sama dengan T double aksen, atau bisa kita tulis dengan TT double aksen. Ini itu bisa didapat dengan menambahkan T vektor garis TT aksen ditambah T aksen T double aksen. Itu akan sama dengan AB ditambah CD tambah CD itu sama dengan PQ. Ini bisa dengan P, ini sama dengan Q. Jadi hasil kali dari dua translasi itu merupakan translasi lagi dengan vektor geser PQ sama dengan AB ditambah CD. Nah, teorema yang ketiga, peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan tunggal. Nah, peta itu sendiri itu merupakan bayangan. Untuk membuktikannya, kita ilustrasikan seperti ini terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita menggunakan diketahui titik P dan suatu translasi AB. Ini kita ilustrasikan seperti ini. Nah, di sini itu kita menggunakan cara kontradiksi, di mana kita mengandaikan bayangan P tidak tunggal, yaitu P aksen Q aksen, maka P itu bisa ditarik dengan P aksen dan P double aksen. Nah, menurut definisi translasi itu sendiri, geseran P itu sama dengan P aksen dengan vektor berarah PP aksen itu sama dengan AB, dan PP aksen itu sejajar dengan AB. Nah, sama pula dengan yang double aksen. Jika geseran P itu sama dengan double aksen,
dengan syarat PP double aksen sama dengan AB dan PP double aksen itu sejajar dengan AB sesuai definisi translasi ya. Nah, dari langkah 2 dan 3 ini tuh didapat bahwa P aksen itu sama dengan P double aksen. Nah, karena hasilnya ini itu sama dengan ini, maka kontradiksinya itu salah. Kan tadi pengandaian. Jadi, peta dari suatu titik oleh translasi berupa titik dan tunggal. Bayangan kan hanya satu. Seperti itu. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.